Koalisi Serikat Pekerja dan anggota Partai Buruh di seluruh Indonesia di 38 provinsi. Dalam aksi 28 Agustus 2025 harus damai. Ini murni gerakan buruh dan kawan-kawan anarko. Jangan coba-coba untuk mengganggu aksi buruh pada tanggal 28 Agustus 2025 di seluruh Indonesia. Kami akan melawan kekerasan. Belakangan ini publik tengah dihebohkan dengan wacana pemakzulan terhadap Deddy Mulyadi atau KDM buntut dari kebijakan kontroversialnya yang meniadakan studi tour sekolah. Sektor pariwisata terdampak dari mana? Bukan. Jadi kita di layanan, Pak, layanan sektor pariwisata. Ada ucapan gue itu, Bang. Nanti gue kirimin ucapan video yang langsung bahwa gue nggak ada tuh bicara masyarakat tolol, nggak ada. Salah itu. Hai guys. Ya, selamat datang kembali di YouTube channel aku, ada Mer di sini. Hai guys. Ya, so guys, jadi kali ini kita mau coba untuk reaction. Ini ada video yang terbaru, yang ter-up-to-date pastinya. Jadi tanggal 28 Agustus 2025 akan dilakukan aksi demo yang diinisiasi sama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI atau pekerja buruh di seluruh Indonesia. Terdapat 38 provinsi dan diinisiasi oleh Presiden Partai Buruh yaitu Bapak Said Iqbal. Jadi di sini mereka ingin menyuarakan terkait hak-haknya atau tuntutan-tuntutan. Ada 6 tuntutan di sini, yaitu yang pertama kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% sampai 10,5%. Yang kedua stop PHK massal dan hapus outsourcing. Dan yang ketiga reformasi pajak yang lebih adil bagi buruh dan rakyat. Yang keempat menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dinilai merugikan buruh. Yang kelima, mendesak agar RUU perampasan aset negara segera disahkan. Dan yang keenam, atau yang terakhir, revisi Undang-Undang Pemilu yang lebih berpihak pada rakyat pekerja. Ya, sesuai dengan informasi yang sudah kita dapatkan, kemungkinan demo buruh kali ini akan ada puluhan ribu dari para pekerja buruh yang ikut melaksanakan demo kali ini guys di Senayan. Ini ada himbauan juga dari Bapak Presiden Buruh Said Iqbal yang mana akan melakukan aksi 28 Agustus murni isu buruh, jangan ada anarko, pelajar dan BEM yang dompleng demo akan kami lawan. Benar. Coba kita saksikan bareng-bareng guys ya. Let's check it out. Yang kebetulan juga Presiden Partai Buruh. Oleh kesempatan ini menyerukan kepada seluruh buruh Indonesia, khususnya anggota KSPI, Koalisi Serikat Pekerja dan anggota Partai Buruh di seluruh Indonesia di 38 provinsi. Dalam aksi 28 Agustus 2025 harus damai, tertib, tidak ada kericuhan, tidak ada kekerasan. Kita ingin berjuang secara suci, anti kekerasan dan anti membuli orang. Oleh karena itu, tuntutan yang kami bawa adalah 6 isu, yaitu di depan gedung DPR akan disampaikan naikkan upah minimum 2026 8,5% sampai 10,5%. Yang kedua adalah stop PHK dan hapus outsourcing. Yang ketiga adalah reformasi pajak untuk buruh yang memberatkan buruh dan rakyat. Yang keempat, sahkan rancangan undang-undang Ketenagakerjaan nomor yang baru yang telah disahkan oleh MK nomor 168 2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh. Sahkan RUU perampasan aset. Dan yang keenam adalah revisi Undang-Undang Pemilu. Bagi kelompok lain yang bertujuan ingin mengganggu bahkan melakukan kekerasan dalam aksi 28 Agustus, kami mohon jangan bergabung dengan aksi buruh ini. Ini murni isu buruh, ini murni gerakan buruh dan kawan-kawan anarko. Jangan coba-coba untuk mengganggu aksi buruh pada tanggal 28 Agustus 2025 di seluruh Indonesia. Kami akan melawan kekerasan yang Anda lakukan. Terima kasih. Nah, itu tadi guys video dari Bapak Said Iqbal selaku Presiden Buruh. Dan memang kalau kita sempat lihat kemarin pada saat demo tanggal 25 Agustus 2025 itu telah terjadi kericuhan ya kan. Terdapat banyak anarkis, tindakan anarko gitu guys ya. Dan itu sangat disayangkan sekali. Dan di sini Pak Said Iqbal
mengatakan aksinya damai gitu ya. Iya, benar. Jadi jangan sampai ada domplengan ataupun menunggangi dari aksi demo buruh kali ini, karena Iya. memang dilakukan serentak di seluruh Indonesia ya kan, ada 38 provinsi dan dilaksanakan juga di depan gedung DPR Oh ya. ya kan. Ini benar-benar murni aksi demo buruh gitu guys. Iya. So guys, kita beralih ke topik yang lain. Jadi Iya. ini ada info yang benar-benar hot juga. Jadi ini momen dimana belakangan ini publik tengah dihebohkan dengan wacana pemakzulan terhadap Deddy Mulyadi atau KDM, Iya. buntut dari kebijakan kontroversialnya yang meniadakan studi tour sekolah. Jadi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali mendapatkan perlawanan terkait kebijakan yang telah dia keluarkan. Iya. Kebijakan yang dimaksud adalah larang studi tour bagi siswa. Akibat larangan itu, para pelaku usaha wisata di Jawa Barat mengaku banyak dirugikan. Berbagai upaya telah dilakukan agar Deddy Mulyadi mengevaluasi kebijakan tersebut. Namun usaha itu sia-sia. Deddy Mulyadi bersikukuh untuk tetap memberlakukan kebijakan tersebut. Para pelaku usaha pariwisata yang tergabung dalam Serikat Para Pekerja Pariwisata Jabar atau SP3JB merasa sudah tak bisa mendapatkan solusi dari Deddy Mulyadi. Mereka pun berencana mengajukan wacana pemakzulan. Hal itu disampaikan perwakilan SP3JB, Herdi Sudarjo, Senin 25 Agustus 2025. Iya. Ia mengatakan jika tidak menemukan titik temu, maka SP3JB akan mengajukan pemakzulan Deddy Mulyadi melalui DPRD Jawa Barat. Nah, kita tonton videonya pada saat ini ada momen di mana para pengusaha bus pariwisata datang langsung curhat kepada Bapak Deddy Mulyadi terkait bisnisnya yang sepi gitu guys ya di akhir-akhir ini. Kita tonton bareng-bareng. Transportasi pariwisata sama. Saya nanya, sektor pariwisata terdampak dari mana? Bukan. Jadi kita di layanan Pak, layanan sektor pariwisata. Bus pariwisata, travel agent, tour leader lah gitu ya Pak ya. Kelompok-kelompoknya kan kami kan banyak di situ, informal semua. Nah, jadi sebetulnya wadah ini dulu awalnya di awal tahun ini memang kita, kalau orang sudah bilang diriungan lah, kita memikirkan juga sebetulnya karena memang semenjak industri-industri banyak yang kolab, yang PHK, terus juga sektor-sektor jasa lainnya juga banyak yang memang menurun drastis. Nah, banyak juga memang anggota kami, bukan anggota lah, rekan-rekan kami ini banyak juga yang beralih profesi menjadi ojek online dan lain sebagainya. Itu sejak awal tahun Pak Gubernur. Nah, sampai dengan saatnya waktu itu memang sebelum Pak Gubernur menjabat, sebetulnya waktu PLT-nya Pak B sempat juga Pak memang persoalan kegiatan saat itu ini menjadi satu concern lah, pembenahan ya, karena ada beberapa persoalan ya, sehingga kita pun bekerja, baik kita juga kan bekerja di perusahaan lah, dan saya secara pribadi pun juga mencermati itu sejak dari awal ada perbaikan di layanan saat itu, termasuk yang disampaikan oleh Bapak dalam SE tersebut perihal membebani orang tua. Itu sebetulnya memang sudah kami lakukan banyak konsep, banyak perbaikan di sekolah. Namun memang belum semua ya sekolah yang menjadi pelanggan atau klien kami gitu di layanan saat itu. Nah, namun pada bulan Mei Bapak Gubernur terakhir lah mengeluarkan SE 45 PK 0303. Nah, di situ kan berbicaranya pelarangan. Nah, sehingga layanan tersebut memang berhenti total di sekolah. Nah, akhirnya kami juga mencari solusi sendiri, Pak. Jadi mencari solusi sendiri untuk bisa mendapatkan segmen pangsa pasar atau pasar dari segmen-segmen lainnya. Namun kan memang kondisinya yang tadi saya sampaikan bahwasannya di awal tahun, sejak awal tahun 2025 ini memang kondisinya juga sudah tidak baik saja di segmen-segmen lainnya gitu Pak Gubernur. Sehingga begitu menjelang Mei, Juni, Juli, memang ya kalau kita katakan ordernya atau pesanan sekolah ya untuk kegiatan saat itu ketika menggunakan layanan kami itu tidak 1 tahun itu tidak full Pak Gubernur. Jadi hanya 1 tahun itu mungkin di 3 atau 4 bulan saja. Nah, tapi pun ke belakang kan cukuplah buat menambal pendapatan bagi para pekerja tentunya. Karena kan banyak informal itu tadi Pak Gubernur. Jadi kalau mereka
driver atau helper ini jalan di bus pariwisata, mereka mendapatkan upah. Kalau mereka tidak ada order pesanan kan mereka diam, tidak mendapatkan penghasilan. Nah itulah yang menjadi akhirnya tadi sampaikan sama Pak Gubernur bahwasannya ya itu baru terbentuk. Iya betul, di bulan Mei itu semenjak Pak Gubernur ada keputusan SE 45. Nah akhirnya kan dampaknya ya kami di pekerja ini pada akhirnya kan di beberapa, terutama nih yang banyak itu di beberapa PO perusahaan bus pariwisata se-Jawa Barat ini, dan para tour leader, travel agent ya yang informal tadi ya sekitar, saya kemarin baru mendapatkan data itu 2.552 itu driver dan helper yang memang sama sekali mereka itu artinya sudah tidak bisa jalan lagi. Jadi itu tadi beberapa curhatan ya dari para pengusaha bus pariwisata dan Iya. PHRI Jabar guys terkait kebijakan yang diterapkan oleh Bapak KDM, Iya. oleh Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Ya so guys, jadi sebenarnya Iya. banyak banget dari masyarakat ya terutama di daerah Jawa Barat itu yang mendukung kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi karena dinilai kebijakan tersebut itu memihak akan rakyat gitu kan, Benar. karena nggak semua orang tua dari Iya. siswa itu mampu ya untuk Mampu. bisa mengikut sertakan anaknya untuk berpartisipasi dalam Iya. studi tour gitu ya kan. Dan kalau kita lihat di sini ada komentar dari Daniel, jika DPRD Jabar berusaha memakzulkan KDM, siap-siap berhadapan dengan rakyat berat bos. Wah. DPR atau DPRD yang harus ditenggelamkan, bikin boros anggaran. Nah iya. Ide pemakzulan bukan demi maslahat orang banyak, tapi demi cuan segelintir orang. Kami orang tua murid dukung penuh kebijakan KDM, larangan studi tour dah final, DPR harus dengar ini. Ganggu KDM sama dengan mengusik rakyat seluruh Indonesia kecuali orang-orang politik. Iya. Masyarakat Jabar yang setuju KDM sebanyak 95% dan yang menolak 5%. Pemimpin yang pertahankan mayoritas buat kebaikan harus didukung. Iya. Pokoknya intinya di sini banyak banget dari Dukungan ya. teman-teman, dari netizen yang mendukung gitu atas kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi. Iya. Karena memang kebijakan ini tuh dinilai mendukung atau pro rakyat gitu guys ya. Iya. Ya meskipun ada beberapa pihak yang istilahnya menolak gitu akan kebijakan tersebut Iya. dan bahkan ingin memakzulkan Bapak Deddy Mulyadi gitu Iya. guys. Di pembahasan terkait pengusaha bus pariwisata dan Nah, ya, itu PHRI gimana? Jabar, itu kan mereka ada sekitar 2.500-an lebih ya Iya. yang akhirnya kena imbasnya gitu guys ya terkait kebijakan tersebut, dan mungkin nanti bakal ada titik terang ya kan, karena Iya. memang kebijakan Diusahakan sesuatu gitu ya. karena memang kebijakan ini tuh nggak mudah gitu untuk bisa Benar. dikeluarkan ya. Benar. Win-win solution lah. Iya benar Iya. banget. Dan kita beralih guys ya, ini ada tanggapan lagi nih dari Bapak Ahmad Syaroni, di mana video kontroversialnya yang sempat viral di sosial media, Iya. ya kan, kemarin dia sempat mengucapkan kata lolot gitu terhadap rakyat yang ingin membubarkan DPR. Dan ini ada cuplikan videonya. Iya. Kita tonton bareng-bareng guys ya. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Mental manusia yang begitu adalah mental orang sedunia. Masa sih? Menyampaikan hal-hal Itu adalah bagi orang-orang yang pertama mengucapkan, bukan masyarakat. Jadi jangan sampai seolah-olah gue menyampaikan masyarakat yang ngomong bubar itu tolol, kan nggak ada ucapan gue itu bang. Nanti gue kirimin ucapan video yang langsung bahwa gue nggak ada tuh bicara masyarakat tolol, nggak ada, salah itu. Seolah-olah gua memunculkan objek masyarakat adalah tolol sedunia, kan gendeng. Itu yang akhirnya gorengan itu masuk ke ranah akhirnya kompor tuh semua, seolah-olah masyarakat tolol semua bagi gue. Orang jelas, orang kita aja bilang kita aja bodoh kok. Bukan masyarakat, bagi pihak-pihak yang mengatakan upaya bubarin DPR yang gue bilang mental tolol sedunia, itu pihak-pihak, bukan konotasinya gini. Yang gue bilang oke, itu masyarakat. Bang, gue bicara mental tolol itu adalah bagi orang-orang yang pertama mengucapkan, bukan masyarakat. Nah, pokok di sini dia membantah kalau dia mengucapkan masyarakat itu sedunia gitu kan. Tapi di sini memang banyak dari rakyat ya kan tetap
berargumen kalau tindakan dari Bapak Ahmad Syaroni itu tidak Iya. benar gitu ya kan. Iya. Terlalu kasar gitu sebagai seorang wakil rakyat gitu. Iya, Nggak nggak elok sepatutnya ya. gitu dia Mm-mm. berbicara seperti itu gitu. Benar-benar. Ya meskipun keinginan untuk bubarkan rakyat atau mungkin karena itu suatu protes, bentuk protes gitu Iya. ya kan dari rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan yang istilahnya merugikan rakyat gitu, Iya. yang tidak berpihak akan kebaikan rakyat gitu. Mm-mm. Dan di sini kalau kita lihat komentarnya, ingat 5 tahun ke depan jangan coblos DPR alias golput. Terus di sini ada Desi Yes tuh, Gus Dur dong, kan dulu pernah ngomong mau bubarin DPR. Parah lu Pak. Ingat tahun 2009 jangan pilih anggota DPR. Terus berarti almarhum Gus Dur. Ya kalau kita sempat Iya. flashback sih memang almarhum Bapak Gus Dur kan sempat ini kan ingin memberikan dekretnya ya, dekret Iya. presiden terkait pembubaran gitu atau pembekuan dari Pembekuan dari DPR gitu kan, tapi gagal gitu. Itu juga ajeng tuh. Ah, Berarti Pak Rocky Gerung lolot dong karena pernah menyampaikan bubarkan DPR. Saya juga setuju bubarkan DPR. Gak apa-apa dibilang lolot asalkan DPR dibubarkan. oh iya. Di sini memang benar-benar rakyat itu udah Mm-mm, kecewa udah aja gitu, geram, udah ya. sakit hati dengan ungkapan dari Bapak Ahmad Syaroni. Iya, namanya orang lagi emosi kan gitu. Bilangnya bubarin aja deh udah gitu. Iya, pokoknya jangan sampai menyulut amarah rakyat tuh ya. Iya, Kalau misalnya jangan. kena imbasnya kayak gini, ntar klarifikasi ujung-ujungnya tetap aja salah di mata rakyat. Bener. Ya kan, mau jadi kayak gimana pun, belum lagi dia ada permintaan maaf gitu Iya. di sini. Mm-mm. Cukup bias ya. Ini benar-benar panas banget ya sekarang. Kebetulan juga hari ini tuh hari demo buruh ya guys ya, Buruh, tanggal iya. 28 Agustus. Semoga teman-teman di luaran sana diberikan kelancaran dan Iya. hak-hak tuntutan tadi bisa didengar gitu oleh pihak DPR gitu ya, karena memang tuntutan-tuntutan tersebut yang pastinya bisa mensejahterakan rakyat Pasti. pastinya kan. Dan semoga aksi damainya juga terus bisa diupayakan ya. Benar, dan jangan ada anarkisme pastinya. Iya, dan semoga tuntutan yang mereka minta didengarkan juga ya. Dikabulkan gitu Dikabulkan. guys. Terkait penyitaan aset-aset buat para koruptor ya kan. Iya, Itu itu. sangat penting banget sih. Iya. Istilahnya mereka yang udah ngambil uang rakyat ya, kalau misalnya ini ya dibalikin ke rakyat lagi lah. Dikembalikan dan istilahnya bisa buat nutupin mungkin defisit negara ya kan, Iya. yang sekarang lagi butuh keuangannya lagi kurang bagus gitu. Benar, Jangan benar. apa-apa pajak lagi yang intinya itu membebankan rakyat gitu guys. Iya. So, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan guys ya. Jangan lupa istirahat juga. Iya. Karena memang negara ini lagi tidak baik-baik Baik-baik saja. saja. Kita doakan semoga Indonesia bisa menjadi negara yang lebih sejahtera untuk kedepannya. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita bisa bertanggung jawab dan bisa amanah gitu dalam mengemban tugas gitu guys ya. Amin, amin. So, thank you yang udah nonton Thank you. video kita dari awal sampai akhir. Iya. Jangan lupa untuk subscribe channel kita guys ya, karena nanti kita bakal nonton video-video yang terbaru yang terupdate pastinya. Pastinya Jangan lupa dong. untuk like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Iya, dan jangan lupa untuk klik notifikasi dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan episode baru dari kita. Ya, so see you in the next video. Bye-bye!